Shalom. Puji nama Tuhan. Hari baik, kesempatan baik sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Kita minta sama Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah benar-benar kita setiap kali datang ibadah hanya untuk berfokus kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Selidiki hati kami. Bye.
joget yuk. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk. Kesel. Sekarang saatnya firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Engkau Tuhan. Karena itu kami hanya percaya kepada-Mu. Tiada yang melebihi
melewati hamba-Mu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan untuk tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu supaya kami boleh dipuaskan Tuhan. Kami dikenyangkan perkara-perkara surgawi. Kami tidak akan mencari perkara-perkara duniawi, tetapi kami akan duduk diam seperti Maryam yang duduk diam menanti akan Engkau. Tolong Tuhan, kami tak dapat kerjakan itu sendiri, tapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami akan berbicara kepada kami, akan mengubah kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami yang ada ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu itu akan menyembuhkan kami yang sakit, memuaskan hati yang luka, dan Engkau sendiri berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat surgawi yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ada yang lupa, mungkin ada yang mau kesaksian ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya udah coba tunjuk sama-sama kita bangkit berdiri. Beri hadapan tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Ya, silakan duduk kembali. Ya, pertama dari mewakili dari Pastor David, tadi pukul 1 tadi dia WA saya kalau tidak bisa melayani karena keadaan masih sakit, karena tempo hari sudah saya pernah ngomong mungkin 2-3 minggu yang lalu ya, itu sudah posisi sakit. Dan hari ini memang dia sakit, jam 1 tadi WA, kalau dia tidak bisa melayani nanti berikutnya Pak Wijaya kabari ya, seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan, tapi saya berharap nanti dia cepat sembuh dan dia bisa melayani kita semua ya. Hari ini saya tidak bisa mencari pengganti ya, otomatis kalau dadaan otomatis tidak bisa ya, kecuali nanti nyuruh Pak Gunawan cepat bisa langsung. Pak Gunawan langsung ya, dadak cepat ya. Ya, terpaksa hari ini saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya tidak ada melengeri ya, terutama ketemu saya. Yang pasti saya memberikan firman Tuhan sudah bukan saya persiapkan, ini sebenarnya saya mau pakai di 2 minggu lagi, tapi saya tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua, dan saya yakin firman Tuhan itu pasti juga yang terbaik buat kita ya, betul enggak? Ya, biar tidak ngantuk, tak ceritani dulu aja paling enak ya. Hujan-hujan paling enak dengan mau cerita ya, setuju ya? Ya, jalannya tidak ada kebosanan, tidak ada rasa tidak nyaman, tapi sama-sama mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Itu yang pertama memang harus membawa hati dan iman kita ini terfokus sama Tuhan. Ya, tadi diberikan kesempatan untuk kesaksian. Nah, ini tidak ada yang kesaksian ini ya. Saya rindu itu kita semua ini jadi saksi. Ya, jadi saksi itu apa? Kebaikan Tuhan ya, saksi sudah. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan 1 minggu setiap ibadah, terlebih lagi kalau ibadahnya tiap hari ya pasti kan ada kan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi saya rindunya itu setiap lansia ini mulai berubah untuk apa sih? Memberikan saksi itu
untuk memberkati sesama kita aja dulu. Yang terutama saya sampai ngomong waktu itu tentang lansia ini bisanya untuk apa ya? Ya untuk melayani sudah ada banyak komplain yang tua, yang kemampuan tidak ada, yang ini yang itu ya. Minimal kita bisa jadi pendoa. Nah itu loh yang penting. Kita bisa mendoakan sesama kita bisa mendoakan anak, cucu dan semuanya. Ya saya rindu kembali juga supaya jemaat lansia ini dengan aktifnya beribadah, saya maunya itu ya juga bisa berdoa, betul enggak? Saya rindu nanti kalau ada sudah, oh ayo doa ini langsung sudah maju tanpa harus dilempar-lempar, nggak bisa atau apa enggak. Ya saya rindunya seperti itu ya, setuju ya? Nah biar enggak ngantuk, berikan kemuliaan dulu buat kita. Nah ini cerita yang sangat luar biasa baik, sangat luar biasa bagus. Saya baca berulang-ulang ya, teringat kenangan juga sama orang tua, seakan-akan memori kembali ke dahulu, kayak kecewa, kayak waduh eman ya, seperti itu ya. Nah suatu ketika itu ada seorang anak muda dengan kedua orang tua di suatu desa. Dia suatu keluarga yang walaupun kecil, anaknya satu tapi kelihatan harmonis sudah. Anak ini dari kecil dipelihara sampai akhirnya besar ya, sampai akhirnya dewasa ya. Kehidupan juga sudah kedua orang tua ini sudah mencukupi, mulai dari sekolah, dari kebutuhan sehari-hari semua dicukupi sudah. Nah suatu ketika anak ini sudah mulai tumbuh dewasa. Nah dia melihat keadaan mamanya, ngurusi rumah tangga, mulai bangun tidur ya. Ini pasti kan ya sama ya kegiatannya mama-mama di sini sama kan ya. Yang pasti sekarang ada perubahan sedikit, paling ya bangun tidur ya HP ya, online mungkin lihat berita-berita dan lain-lain. Nah, ini kemajuan yang bisa merubah segalanya. Terus dilihat orang tua lakinya bekerja di ladang dengan mungkin semangat ya, keringatan luar biasa, berjuang. Nah, sampai akhirnya anak muda ini mulai dewasa. Nah, saya jadi teringat juga dengan perjuangan Tante Reni ini buat anak-anaknya. Saya yakin semua di sini pasti punya suatu perjuangan buat anaknya ya, setuju ya? Kecuali Pak Gunawan, tapi Pak Gunawan hebat ya. Saya lihat tiap hari sama Tante Lilian ini suatu pasangan sejoli yang mungkin jadi iri kita juga ya. Ya bangun tidur sudah jalan bareng, nggak tahu sekarang kok gak digandeng mana, cok sampai ono kata-kata kebahagiaanku direnggut sama Tuhan. Nah, berarti itu diingatkan apa? Ayo digandeng mana, cok gak digandeng, kok keterak, kok nangis mana ya? Wah, kok sempit. Dan juga hati-hati di daerah situ memang rawan. Tadi juga ada kecelakaan. Saya lihat satu mobil ditabrak 2 sepeda motor atau gimana. Jadi semua tidak harus di tempatnya Pak Gunawan, di mana-mana pun kita harus hati-hati ya, terutama yang pakai kendaraan, terutama yang sering jalan-jalan kaki. Nah itu harus hati-hati, terlebih lagi sekarang ini makin lama makin padat keadaan jalannya di Malang ya. Kembali ke cerita. Jadi anak muda ini sudah mulai berpikir, oh aku kepingin kerja, aku kepingin dengan orang tuaku. Nah, ini sama cita-cita yang dirindukan sebagai anak, pasti sama ya. Terus akhirnya si pemuda ini mulai bekerja dan dia berjuang, sudah berusaha sudah ya, sampai akhirnya dia lupa dengan waktu intim dengan keluarga ini, lupa. Dia biasanya itu dengan kedua orang tua ini bercanda suatu ruangan di bangku yang mungkin bangku-bangku lama lah ya, canda-canda gitu. Nah ini sudah tidak ada waktu itu, dia fokusnya kerja. Anak ini punya tujuan berbakti yang luar biasa. Dia melakukan bekerja, dia setelah pulang kerja disambut dengan mamanya, disambut dengan papanya, dia sukacita, terus semangat, terus dia bekerja. Tapi akhirnya dia terfokus karena kerja, dia kerja terus kerja. Intinya dia harus punya banyak uang ya. Sampai akhirnya dia melupakan tentang sapaan orang tua. Suatu ketika kejadian mamanya nunggu sambil sapu-sapu, papanya nunggu di bangku, nunggu kepulangan anaknya ini. Dia pulang dan dia sangat terkejut setelah dia pulang langsung masuk kamar, fokus lagi sama kerjaannya. Ya, seakan-akan tidak ada sapaan, tidak ada seperti dihiraukan. Pernah satu kejadian seperti itu ya.
mungkin yang punya anak ya, punya pengalaman ya, tidak dihiraukan. Saya pun pernah ngalami waktu itu. Waktu kita fokus kerja, kadang kita melupakan. Padahal mama ini nunggu, papa ini juga nunggu, kita melupakan. Ya, Putri senyum-senyum berarti pernah ini dilewati mbak anaknya. Sopo kan wis langsung kerja, ya itu ya. Nah, saking fokusnya kerja, besok pagi berangkat lagi, sudah seakan-akan tidak ada waktu, sudah waktu bersama keluarga tidak ada. Nah, suatu ketika mamanya ini jatuh sakit. Mamanya jatuh sakit dan anak ini ditelepon sama papanya, anakmu sakit, mamamu sakit, mamamu sakit, yang akhirnya anak ini segera pulang dan ayo wis, seperti ya sudah banyak materi, uang sudah ada, yuk saya dibawa ke rumah sakit dibetulkan ya, seperti kerinduan anak mengobati mamanya ya, terbaik sudah selesai. Dan waktu itu mamanya ternyata ada satu penyakit yang agak lumayan berat. Dan singkat cerita, tidak memperpanjang cerita, akhirnya mamanya berangkat. Ya. Mamanya berangkat dan satu kekecewaan yang sangat luar biasa ya. Aku sudah bekerja banting tulang, akhirnya dia fokus ke papai. Aku sudah ditinggal mama, aku nggak boleh ditinggal papa. Dia fokus ke papai, wis di istilahnya diperhatikan luar biasa lah. Pulang kerja perhatikan papai, mau kemana papai diantar. Tapi bayang-bayang mamanya ini masih ada. Itu fakta ya, pasti ya. Kita nyenengkan papa pasti, dulu mama gini, mama menano ini ya, mama melayani aku, bikinkan kue dan lain-lain. Dia teringat itu terus. Dan satu penyesalan ini akhirnya meneteskan air mata bagi papai. Bagi papai, aku sangat bersalah kepada mama. Aku melupakan mama. Waktu itu aku hanya fokus kerja. Ya seperti itu tadi, nyepelin loh, kadang pulang disambut loh, kadang langsung masuk kamar. Betul enggak? Ini suatu kejadian yang sangat sering kita alami, kita sering saksikan ya. Dan akhirnya endingnya setelah mamanya meninggal, ini kekecewaan yang sangat berat. Ya akhirnya dia fokus sama orang tua papanya, ya tetap bayangan-bayangan kekecewaan ini tetap ada. Nah, ini cerita yang sangat sederhana aja. Tak endingnya aja cerita ini sudah. Ya seperti ini ceritanya. Dan ini mengingatkan semua, terlebih kepada mungkin orang tua yang punya anak. Tidak apa-apa, ceritakan aja. Ini cerita yang sangat bagus karena kumpul dengan keluarga ini sangat penting. Mungkin perkumpulan dengan keluarga ini sewaktu-waktu bisa terpisahkan, betul enggak? Tidak ada sinyal apapun bisa loh, sewaktu-waktu bisa. Saya kadang mendengar teman mau kehilangan papa, kehilangan mama, ini suatu beban yang sangat luar biasa ya. Itu mengingatkan saya juga waktu itu. Saya kalau sama papa sih umur 9 tahun, isinya apa sih di pikiran saya? Dari mulai TK mungkin kelas 6, kelas 6, maksudnya umur 6 sampai umur 9 itu ketemunya papa itu sama saya itu hanya ketemunya berupa apa? Teguran, marah, dicambuk, dikepui. Nuakal soalnya wis nggak bisa ngomong, wis nakal ya sudah. Saya pernah cerita sampai kintir di got, sampai cari tebu, kegeret bemo, wis mau macem-macem saking nakal. Jadi bisa diomong dari kecil sampai mungkin bisa ngerasakan kehidupan, bisa bermain-main itu. Di umur itu saya banyak tekanan untuk dicambuk. Apa jahat waktu itu? Ya pikiran saya sampai aku kok diperlakukan seperti ini. Sampai disiapkan cambuk itu dari karet itu. Bukan hanya dipukul rotan atau apa, disiapkan dari karet seperti bisa diomong seperti sapi sudah. Mungkin saat-saat ini ya kayak mungkin ketahuan tetangga seperti KDRT ya. Tapi kalau dulu waduh. Tapi saat-saat ini pun ya masih banyak seperti itu. Kadang orang tua lepas kontrol. Tapi perlu diingat sekali, setelah saya tumbuh dewasa, terlebih lagi setelah saya punya anak, koncoku punya anak, ya puji Tuhan anak saya perempuan. Sampai Yuli ngomong, untung anakmu betulanan ya. Kadang seperti itu. Kadang terus balik bagi kita. Ya ini perasaan orang tua. Kita khawatir, kita takut, ya betul enggak? Akhirnya ya mungkin main pukul juga bisa. Karena tapi intinya masih ada kasih, masih ada pikiran jaga anak ini supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal. Itu tak sadarinya setelah saya ini tumbuh dewasa,
saya kumpul dengan teman-teman yang punya anak nakal itu ternyata seperti itu. Jadi terus kembali lagi, tidak perlu namanya pengampunan dosa pengampunan orang yang bersalah kepada saya, tidak perlu. Akhirnya keterima sendiri, oh bener ya, seandainya aku gak dikebuki papaku, nakalku ini tidak terkontrol, betul tidak? Mungkin kintir nanggot sampai di got Legend Sutoyo Gampat pertengahan. Nah kalau seandainya mikir saya, kalau saya tidak dicambuk atau tidak dikepuk seperti itu, kintir sudah nakali berantas. Ya betul tidak? Ini suatu teguran sangat luar biasa. Ya ini kadang kita melupakan. Begitu juga dengan mama. Mama ini single parent dengan 12 anak, yang saya bisa mikir fokusnya wis pokoknya anakku cia, makan, betul nggak? Terlebih lagi mama tidak ada skill apapun, maka saya juga termotivasi dari Tante Reni. Tante Reni juga lulusan SD ya. Satu SD, siji bisa jadi mari mulai sekolah, mulai sekolah dulu ya kan. Nah kelas siji soalnya ya kan. Berarti TK nggak ada waktu itu, paling kelas 0, malah nggak kelas 1 wis ada kelas ya wis. Luar biasa ya, luar biasa. Nah ini loh pengalaman yang kita mungkin nggak bisa terbayangkan. Mama saya mungkin Tante Reni sih iso bojo, iso nulis kelas 1, mamaku nol putul wis, nggak tahu apa-apa, nggak iso bojo, nggak iso nulis ya, buta warna bisa wis karo kelim wis. Nah ini tapi perjuangannya bukan untuk menghidupi 12 anak utuh, enggak. Ya waktu itu yang dewasa ada separuh lah ya, tapi 6 ini ya bukan hal yang enteng ya, betul enggak? Betul enggak? Terus pokoknya fokusnya makan. Ya, saya dengar itu waktu di rumah siang-siang itu sering kedengarannya rombeng ya. Orang pakai besek itu, bawa besek itu. Nah baju itu didoli sampai bajuku mungkin kena dihitung setel ya. Ya ini mengingatkan saya cerita ini bahwa perjuangan mama ini sangat luar biasa. Nah, tapi bukan rasa kecewa, kita sudah merasa ya sudah ini jalannya Tuhan. Setelah saya keadaan sudah bukan merasa berduit sudah bisa naik mobil dan lain-lainnya. Tuhan cuma ngasih kesempatan hanya kayak sebentar aja untuk nyenengin mama. Ya, mungkin kayak Tante Reni seneng-seneng bagaimana kak, saya ikut Pak Wijaya, saya mau pergi Batu sama anak saya, enak ya suwe. Ya ini kayak sak nyutok gitu loh ya, saya bayang loh ya, sak nyutok gitu ya, mau makan, ngejak makan pergi restoran sekali, mbak pergi waktu itu masih ada Matos, paling besar Matos, mbak bawa troli, wis mah belanja wis sak karepe, belanja ya nggak macem-macem, kebutuhannya malah sing dapur kecap, ya wis gitu-gitu aja. Nah ini terus dan akhirnya endingnya sakit dan saya ditinggal. Sama dengan cerita ini. Kadang kita melupakan waktu kebersamaan dengan mama. Saya sendiri sama mama waktu itu, walaupun saya sudah SMP, SMA, hampir-hampir saya bisa ngomong ketemu mama itu seliweran tok sudah. Ya gimana enggak, sudah pulang sekolah, ganti baju, soboy biliar wis setengah hari sampai jam 4. Kadang pulang mungkin lihat makan sedih, berangkat lagi sampai malam, wis malam minggu buandak pagi, nggak ada waktu untuk itu. Nah cerita ini mengingatkan kita semua untuk apa sih? Kalau ada waktu, ayo kita ini gunakan waktu kita yang terbaik itu untuk kumpul-kumpul di keluarga. Ya, saya ini keluarga 12 pun kececeran, kadang ketemu, kadang enggak. Imlekan juga kadang ketemu, kadang enggak, karena terlalu banyaknya. Ya, yang penting kita bisa kumpul. Nah, cerita ini kiranya memotivasi kita untuk jangan melupakan masa waktu untuk kita bisa ketemu be anak, kumpul-kumpul be anak. Ya, ceritanya itu aja. Ya, itu menjadi mengingatkan kita semua lah, termasuk saya juga. Ya, kita kembali ke firman ya. Ini dikit aja firmannya. Ini juga firman yang sangat baik. Sebenarnya juga saya sudah persiapkan untuk 2 minggu lagi saya pelayanan di Kediri. Tapi nanti Tuhan pasti beri tema firman yang lain untuk saya beritakan. Nah ini bagus. Jadi temanya tentang senjata penakluk iblis. Nah,
Sudah ketemu iblis enggak? Sudah pernah ketemu iblis enggak? Enggak pernah ya. Podo, aku sampai hari ini pun juga enggak pernah ketemu iblis. Ojo sampai ya. Enggak mau ya. Tapi kira-kira ketemu, kira-kira wani enggak kira-kira? Ada yang berani kira-kira? Lu mau wis kenal Tuhan Yesus, wis kenal, mosok takut. Nah, sebenarnya iblis itu ada di sekitar kita pun ada. Terlebih lagi saya tidak setuju kalau orang ngomong orang kenal Kristen tidak usah percaya gitu. Benar, memang kita harus punya iman. Kita nggak percaya sama-sama gitu, sugesti. Tapi diingatkan kembali, kita hidup di tanah Jawa. Antara percaya nggak percaya itu ada, ya betul nggak? Yang paling kita lihat saat ini mungkin bisa kita lihat iblis saja bisa diundang, ya betul ya, untuk acara tertentu ya. Saya tidak mau ngomong itu acara mungkin ritual atau kesenian, saya tidak tahu, tapi benar-benar nyata kan, benar-benar ada kan. Nah, mungkin ada selengkung dan lain-lain ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama bahwa kita ini sudah punya senjata penakluk iblis. Nah, jadi bentuk iblis gimana pun wis jangan takut. Ya, mungkin kita bisa, saya pernah dengar satu statement dari pendeta ya. Dari pendeta ini ngomong, mungkin di satu ruangan kosong kita bisa ketemu namanya iblis, betul ya? Ya tidak pernah ketemu ya jangan sampai, benar Pak Bu Gunawan. Juga pernah dengar mungkin di satu pohon besar, ya betul ya? Pasti pernah ya. Pohon itu lho angkel, ono wingit dan lain-lain, ada setan. Nah, terus lagi ada sungai, ada saat-saat ini yang memang antara percaya tidak percaya, tapi di posisi itu sering sekali terjadi kecelakaan yang namanya jalan tol, ya betul tidak? Sampai merenggut mungkin banyak nyawa. Nah, antara percaya dan percaya tidak, betul ya? Terus ada lagi jembatan. Nah, jembatan pun sama, karena ada kuntilanak macam-macam, ya betul tidak? Kalau katakanlah tempat-tempat seperti itu kita pasti umum, bener, denger ya, pasti pernah dengar ya. Terlebih lagi ada satu benda, ojo kursi itu bahaya, malam Jumat lagi goyang, mumbul ya, kadang-kadang gitu ya, kayak serem ya. Ya, apa tak pateni sih lampu ya gitu serem. Ya, seakan-akan serem wis cerita, tapi jujur saya pun ya pernah ngalamin itu. Sampai saya pernah bermalam di namanya kuburan daerah Sarangan sana Samaan. Ya kita kumpul dengan mereka. Antara tidak percaya dengan percaya itu memang terjadi gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu saya belum kenal Tuhan waktu itu. Tapi dari sekian banyak teman semua bisa lihat. Ya, masuk akal ya. Katakanlah ada 10 orang atau 100 orang. Ya, 99 orang ini ngelihat. Saya tidak lihat. Lebih percaya mana? Lebih percaya yang 99. Betul enggak? Nah, waktu itu ada semacam anak teman saya juga pintar. Terus dia mau konsentrasi, tak bukain motor tak buka kayak mana ya. Kacamata bahan tak buka sudah ya. Ya tetap aja ketok keris mumbul. Loh, ya itu tadi kembali 99 teman dari saya ini lihat. Saya sendiri tidak lihat. Sampai buka nopo, pokoknya gak ojo buka baju wis ya. Kademen soal di kuburan ya. Dan sampai akhirnya menjelang subuh saya enggak nyaksikan apa-apa. Dan teman-teman ini bergelut dengan keadaan yang luar biasa. Ada yang jadi, ada yang badannya kurus tapi jalannya seperti robot besar gitu. Nah, kalau itu saya saksikan. Tapi untuk lihat-lihat hal katanya kita enggak usah tinggi listrik. Mereka yang lihat, saya enggak lihat. Saya enggak ngomong saya punya karunia, saya dipakai Tuhan, saya kenal baik Tuhan, saya enggak punya kutub dan macam-macam. Enggak. Saya masih belum kenal Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan itu punya rencana untuk kita pribadi, lepas pribadi itu yang baik. Benar enggak? Kalau dikasih karunia, katakanlah bisa melihat. Katakanlah contoh ya Pak Gunawan, wis dikasih karunia Pak Gunawan, kamu bisa melihat wis apapun, mbok tol, mbok jembatan, kira-kira melayu enggak? Takut enggak? Nah, sudah normal. Nah, kalau hal-hal yang menakutkan itu kita lihat, ngapain kita punya karunia seperti itu? Ya betul enggak? Jadi kita bukan enggak percaya tentang karunia itu enggak.
Tapi yang terpenting terfokus ya, ini kita kembali lagi belajar lewat Alkitab. Kita punya senjata untuk menaklukkan iblis walaupun tidak pernah ketemu. Ya, kembali ke cerita tadi, kita ketemu di jembatan dan macam-macam tadi, kita nggak takut. Ya, mungkin kita nggak takut, kita punya kekuatan. Itu yang dinamakan iblis yang menakutkan, betul nggak? Nah, tapi yang saat ini seorang pendeta ngomong, yang menakutkan itu malah iblis yang berdiri di depan mimbar. Betul. Ini yang menakutkan. Ini tanpa disadari sampai saya, benar, betul enggak? Karena apa? Jemaat ini seperti terhipnotis ya, seperti saat ini. Dengarkan saya semua kan, terfokus. Nah, kalau sih ngantuk, puji Tuhan. Nah, fokus sudah, benar enggak? Nah, kalau yang di depan mimbar ini ternyata iblis atau seorang yang mau menyesatkan, sesat kabeh enggak kira-kira? Nah, tadi ngomong tentang transport dan lain-lain sudah. Ya kita enggak mau ngomong terlalu dalam. Aku nyesat no katut kabeh. Ya betul enggak? Nah ini yang ditakutkan. Kalau momok-momok lain-lainnya di mana, di bangku, di selokan, di jalan tol itu umum sudah. Kepala tok, ada kaki tok, tangan tok itu umum. Saya ditakuti ini yang berdiri di belakang mimbar ini. Nah ini yang ditakutkan. Makanya kita dibilang harus waspada. Kita harus hati-hati. Terlebih lagi di dalam beribadah, terlebih lagi mengenal seorang hamba Tuhan. Ya, boleh kenal dengan hamba Tuhan, mungkin punya karunia ini, itu dan macam-macam. Tapi ingat, kita lebih percayanya itu bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Karena kita ini bisa aja dipakai, bisa aja juga pura-pura dipakai. Betul enggak? Gampang kok untuk pura-pura dipakai, itu bisa kok saya. Karena saya bisa ngomong seperti ini, pengalaman yang dari saya ikut kekristenan yang bisa ngomong dari banyak sekian banyaknya saya mengikuti ibadah. Ini logika saja, gampang banget. 500 jemaat, ya betul enggak? Ya, dengan hamba Tuhan yang ngomong, saya tahu di sini ada seorang wanita yang kantongnya kosong, tidak pernah dikasih uang suami. Nah, dari 500 itu, dengan saya ngomong seperti ini, kira-kira ada nggak? Langsung Pak Gunawan ono. Tapi Tante Lilin pasti kasih terus kok. Kasih belanja terus, saya yakin. Benar enggak? Gampang enggak? Betul enggak? Benar enggak? Nah, 500 lagi. Ya, saya merasakan di sini. Di pojok ini ada. Ini ada satu sakit yang enggak sembuh-sembuh ini. Pojoknya mana lu enggak tahu. Pokoknya pojok wis. Kira-kira pojok kan akeh wis duduk mojok kabeh. Ada enggak kira-kira? Ada. Ya. Sudah. Ini loh iblis yang di depan kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Terlebih lagi, saya bukan tidak percaya Altakol. Sekali lagi saya bukan tidak percaya Altakol. Saya pernah ngalami sampai ikut camp. Ini nyata saya alami gitu. Kita bangun tidur sudah sarapan, suruh dihadapkan di depan, didoai dengan ditusuk-tusuk perut. Kira-kira tumpah apa? Sarapan dulu. Ini kita sampai ngomong, kita ini sampai waktu itu ikut camp orang bertiga nggak salah. Waktu itu ikut camp di Jakarta. Saya sampai ngomong, teman saya sampai ngomong, saking di Jakarta, iso numpak mikro mulai kok aku jadinya. Seperti ini, saking kebangetan. Ya. Bukan kita nggak percaya, saya sendiri sampai kadang menghela nafas, kok berani seperti ini gitu mereka lakukan. Terlebih lagi dengan Altakol. Sekali lagi saya bukan nggak percaya, saya percaya sekali tentang mujizat. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit bisa sembuh. Saya sangat percaya. Pelepasan, mungkin pertobatan, mungkin pelepasan dan lain-lain saya percaya sekali. Tapi sekali lagi saya terus mengingatkan, walaupun di Facebook di mana saya selalu tulis, itu kehendaknya Tuhan. Betul enggak? Segala mujizat apapun itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, saat ini seringkali kita sampai saya ngalami dan saya ini terjerumus juga gitu. Saya sampai katut, istilahnya katut dan ya itu tadi percaya sudah, seakan-akan orang ini dipakai sudah, tablet sana tablet sini sembuh katanya seperti itu. Ya itu yang terutama. Terus lagi yang luar biasanya saat ini kita temui, kita bisa mau ngadakan Altakol ini, setelah kita Altakol ini diajak interview. Tahu ya maksud saya ya.
Jadi setelah atakol, semua Pak Gunawan itu ke atakol, boblak, munting sampai nonton balik ya seumpamanya seperti itu ya. Terus Pak Gunawan tak panggil, tak kasih mic, di video, di macam-macam, wah tak interview. Apa Pak Gunawan yang dirasakan? Ada perubahan apa Pak Gunawan? Secara logika, ini dahului kehendak Tuhan atau enggak? Ini pekerjaan Tuhan. Walaupun Pak Gunawan nanti di atas kok malah mumbul ya nang genteng jebol balik mana gitu. Kehendak Tuhan atau manusia? Nah konyolnya ini ditanyai di interview. Ya boleh kita jadi saksi, boleh kita mau bersaksi tentang kehebatan Tuhan, tapi tidak langsung seperti itu. Ini butuh proses. Apa yang dialami Pak Gunawan yang diceritakan pun belum tentu kita bisa tahu apa maksudnya Tuhan. Ya betul enggak? Ya. Kita tidak mau terlalu dalam, nanti terlalu jauh. Kita kembali lagi, kita mau memiliki senjata penakluk iblis ya. Cepat aja, ini cuma 3 tok. Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Saya akan bacakan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi semua setan itu akan takluk kalau kita kenal bahwa itu karena Tuhan, demi nama-Mu. Tidak ada yang bisa menaklukkan selain Tuhan. Betul tidak? Jadi setiap anak Tuhan harus menang dalam pertempuran melawan iblis dan pengikutnya, karena sudah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. Nah ini orang tidak mungkin secara logika tidak percaya. Semua kita ini setelah kenal Tuhan Yesus, terlebih dibaptis, sudah kita dalam merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi fokus sama Tuhan, intim sama Tuhan, kita ini punya kuasa loh. Kita ini punya kuasa loh. Bukan orang khusus loh. Seakan-akan ini orang ini khusus, ini enggak loh. Kita semua ini loh punya kuasa. Di sini ada ayatnya. Jadi setelah kita kenal Tuhan, kita intim sama Tuhan, kita terlebih mau melakukan firman-Nya, kita ini punya kuasa. Ya. Mungkin ya kembali tadi, lansia mungkin tidak bisa melayani yang terlalu wah, tapi dengan doa, dengan kita mendoakan, ini banyak keajaiban. Saya juga pernah sama Bu Gunawan waktu itu doa juga, ya cuma doa aja. Loh, urusan kesembuhan kita tidak pernah interview, betul tidak? Ada kesembuhan apa? Wong piro minggu lagi mau meninggal. Loh ini loh kita semua ini punya kuasa gitu loh, ya kan? Mungkin ada yang merasa, ini doa bareng ini rame-rame, ya kan? Loh kadang kita ini takut loh, betul enggak? Setelah kita ini seakan-akan kita nggak merasa dipakai Tuhan, tapi takut loh, betul enggak? Ya, saya sendiri loh takut. Waktu itu ini seakan-akan, loh ini aku loh ini loh mulai ini aku Nah ini loh mentalnya, enggak, ini bukan aku, ini karena kuasa Tuhan. Ya gimana enggak takut? Orang ini, om ini tidur ini sudah hampir 5 tahun lebih, sudah stroke, enggak bisa apa-apa sudah di panti jompo itu. Kita hanya bawa, ayo om percaya Tuhan, kita doa bareng. Nah itu toh, apa yang diinginkan om? Aku kepingin mak iso lungguh toh aja. Hari itu pun langsung duduk. Saya enggak merasa aku pakai bahasa roh dan koncoku, kamu doa pakai bahasa apa kok ono bahasa kak? Enggak, saya enggak merasa sudah. Saya cuma intik, ayo wes kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, ayo kita doa. Nah luar biasanya ini loh yang menguatkan keyakinan saya dan menguatkan di sini bahwa kita ini punya kuasa. Kita ini punya kuasa semua. Ya setelah dia bisa duduk, ayo om doa lagi, minta apa lagi om? Ayo kita maksudnya minta sama Tuhan lebih dalam lagi. Saya ajak doa lagi. Habis bisa duduk, bisa berdiri. Ini orang yang sudah stroke yang sudah lama. Terus akhirnya apa om yang diminta lagi? Gitu. Wis, aku senang aku. Padahal dari tidur bisa duduk, baru bisa berdiri tok, nggak ngomong-ngomong aku loh ya. Senang. Dan ternyata saya pun diingatkan kembali karena kuasa Tuhan. Bukan om ini aja yang menjadi terberkati, tapi siapa? Di sebelah ini susternya yang mau nangis. Ini loh ada hikmat yang langsung saya masuk. Saya tahu ini waktu itu panti asuhan mungkin detailnya ke Katolik. Suster ini nangis sampai dia ngomong seneng om itu. Aku mek iso mek nyekotok molak malik saya iso duduk. Dan puji Tuhan mungkin
1 tahun atau 2 tahun yang lalu saya kunjungi di sana, dia sudah pakai kursi roda. Kita pakai acara suap-suap, nyuap-nyuapi malah. Nah ini loh, kita nggak merasa wah kita dipakai luar biasa. Banyak kejadian-kejadian itu banyak. Ada juga di tempat yang sama pakai krek ya. Ya krek ya, baru tahu ini tadi tongkat krek, tadi cerita dari Bu Lili pakai tongkat krek. Wah, sudah dapat saya ceritanya ya. Ya pakai itu. Kita jarak dari kamar tidur, tempat tidurnya ke kamar mandi kurang lebih pergi om yang terakhir itu mau ke kamar mandi. Tiap hari dia pakai krek. Kita doa bareng, ayo wis doa, kita percaya Tuhan kasih kesembuhan. Sudah selesai, ditaruh krek ini jalan biasa. Kita bisa ngomong langsung, wah aku hebat, aku dipakai Tuhan. Di situ ada hikmat yang Tuhan titipkan. Setelah itu, aku ngomong ini toh. Ini sungguhan, Om. Ini tak pakai Om krek ini Om. Tak buang aja Om ya. Nah, terus Om tak buang aja. Ojo, engkau digoleki anakku. Kaget nggak? Terkejut nggak? Saya sempat terkejut waktu itu. Saya bobong ke kamar tempat tidurnya, saya ajak obrol-obrol dan di situ dia mengeluarkan sudah ceritanya. Dijenguk anaknya, jabak bawa buah, bawa surat, Kak Wijaya, ngomong tanda tangan, miris enggak? Jadi ada hikmat ada masuk. Enggak bisa kita merasa wah dipakai Tuhan orang, wah Superman, sudah bisa segalanya. Enggak. Kita masih dalam proses dipakai. Banyak sudah kejadiannya banyak. Mulai pernah saya kesaksian jual gudang, banyak makelar yang datang, bukan makelar bawa pembeli, bukan, menyangkut Yosua dan lain-lain. Dapat hikmat lagi, doa puasa dari sepasang suami istri. Menyang tok nggak beli. Boleh tak beli Pak Wijaya yang ada cengkeh ini mek sak pohon ini tok, seret ini tok. Ini loh hikmat dari Tuhan. Di desa pucuk nemen properti jago, agent properti apapun bisa tangan. Ini loh kuasa Tuhan. Kita dapat seperti itu dan dia ngomong, pikiran saya langsung beriman. Oh di-split aja, dibagi-bagi. Kalau dijual langsung semua enggak. Puji Tuhan terjadi. Ini loh kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat. Wah, kalau ini tegang kabeh berikan kemuliaan bagi Allah dulu. Cepat aja. Jadi Alkitab menegaskan bahwa salah satu tanda bahwa seorang itu percaya pada Kristus adalah punya kuasa mengusir setan. Nah itu loh, kalau kamu benar-benar percaya, kamu intip sama Tuhan, wis nggak usah sok-sok juaku, cari pembicara, cari pendoa yang ulung, kita ini bisa gitu loh. Dan saya yakin di sini ini pasti bisa. Tapi memang kita tanpa sadari kok, ya kan? Ya kita mungkin saya pernah lihat Bu Gunawan doa terus wis. Pokoknya percaya doa orang benar pasti Tuhan dengar. Nah, kalau kamu nggak benar dulu, doa model apa pun nggak didengar oleh Tuhan. Tapi kamu benar dulu, doa orang benar, mujizat pasti terjadi. Nah itu aja sudah kuncinya, karena kita punya kuasa. Saya juga dari salah satu semua jemaat ini saya senang doanya itu, waduh macam-macam. Saya kenal doanya Tante Reni, doanya Bu Endang, Bu Eli, Bu Maria Juaria, semua. Nah saya rindu ini semua ini jadi pendoa. Yang belum saya dengar ini loh, Pak Imam, Pak Adi, Pak Agus, Pak Gunawan sudah pernah, bahkan di gereja di pelayanan tak suruh doa. Welun pun sama, tak suruh doa, harus doa. Bu Preswa doanya luar biasa, Tante Yeni, Bu Sunati, semua bisa. Bu Kosasi, ayo yang belum, ayo kita mulai berdoa itu paling gampang. Nanti kepingin belajar, tanya yang sudah bisa belajar di Bu Gunawan, di Tante Reni juga bisa. Ya betul, enggak pasti akan ngajari wong. Doa itu sebenarnya komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Udah kayak ngomong aja, apa maksudnya mau diomong. Nah nanti kalau sudah dilakukan berulang pagi, siang, sore, bendino wis laku no terus wis jago. Jadi tidak ada orang aku doa, aku pendoa luar biasa, enggak. Semua bisa, pasti bisa. Dengan saya sendiri
dulu, waduh, masalah doa-doa, padahal itu posisi saya diaken sudah. Wijaya doa makan ojo aku, kuai dulu gitu sudah. Nah sekarang ayo mau doa bareng-bareng deh aku. Ya saya teringat nanti minggu depan ya dipimpin sama dilayani sama Pastor Hendra. Ini pendoa-pendoa yang luar biasa, kita belajar dari dia sampai katakanlah doa iso 30 menit, bisa 1 jam iso ngomong apa yang nggak ngerti sudah. Tapi kalau kita hubungan sama intim sama Tuhan, apa yang kita mau utarakan, apa yang kita mau doakan itu kuat semua sudah. Mau doa si A, si B, si C, si D. Ya, betul enggak? Ya pernah teringat enggak suatu cerita dari seorang pastor yang ngomong, dia nggak bisa apa-apa, orang tua ini buka buku telepon mulai dari A didoano terus. Itu positif sudah lakukan. Nah, kita nggak usah buka buku telepon, apa buka kontaknya WA dibuka kabel didoain, nggak usah. Kita doa orang sekitar kita aja, mungkin anak, cucu, menantu, semuanya. Nah, nanti meningkat lagi doa Pak Gunawan, Bu Gunawan, semua bergantian. Nah, gitu kan sudah. Nah, itu jalin wae kita belajar hubungan doa sama Tuhan. Nah, nanti kalau sudah bisa, sudah pas, wis salah enak. Saya tinggal tunjuk, Pak Imam maju, doa makan, wis nanti nolak, wis siap Pak Wijaya doa sudah bos banget. Enggak tahu. Nah, jadi langsung aja. Bagaimana caranya agar bisa selalu menang atas iblis ya? Ini cuma 3 aja, kita akan cepat. Nomor 1, beriman atau percaya bahwa kuasa yang diberikan dalam nama Yesus Kristus pasti ditakuti iblis. Ya, ini saya ulangi lagi nomor 1. Jadi kita biar tidak ada satu ketakutan. Sekali lagi bukan iblis-iblis yang kita temui di rumah kosong, di pohon, di jembatan dan sudah. Nomor 1, ketakutan iblis yang di depan mimbar. Ya, itu yang paling menakutkan. Menakutkan lagi iblis di sebelahmu kanan kiri. Ya, betul enggak? Bisa loh muncul melalui temanmu, bisa loh iblis itu muncul melalui rekanmu, sahabatmu, teman apimu, ya kan? Wis aja dijak, wis mangane enak-enak. Gak usah dijak, wis nyesek-nyesek iblis enggak? Loh, saya mau bicarakan ini fakta, betul enggak? Sampai-sampai ngomong gaji, aku Pak Wijaya padahal mangannya enak loh deh, kalau iblis enggak itu. Betul enggak? Ya saya bukan masalah tegas atau benar. Saya ngalami sendiri, betul enggak ya? Nah, mari kita sama-sama kita nangani, jangan sampai kita ini dikalahkan sama iblis ya dengan cara ini. Nah, banyak sekali cara iblis. Udah tahu ibadahnya selesai jam 11, dek satunya dimulai setengah 11, yo nekat budalai iblis tak? Tahu ya Wijaya ya? Jangan. Saya ini cuma mengingatkan aja, betul enggak? Di mana kamu bisa ngomong jam 11 selesai, kamu mau datang di ibadah satu nih yang sudah berjalan separuh kali ibadah. Delok firmane, amin, mulai mangan. Jujur saya bukan jahat. Saya kalau berdiri di sini anggap saja saya iblis, tak apa-apa. Karena untuk memotivasi supaya kita ini berjalan benar. Setuju enggak? Enggak layak gitu loh. Betul enggak? Wong wis mari kok mau engko lainnya dengan mendengarno firman Tuhan hari ini selesai, amin. Nah, bagi-bagi blong-blong. Iblis loh, sungguhan loh. Saya ini sampai kadang mau iris ya, dalam mikir, aduh, ya apa ini ya, kadang saya mikir juga sama anak-anak ya, kita mungkin tidak merasa, sungguh tidak merasa, kita tidak iri kan, tidak merasa cemburu tak, dia katakanlah kita bukan nomor 1 loh ya, dia anak ibu Endang, waduh sudah sukses begini, dia anak ibu Tante Reni lanang jago kabeh, wah Pak Wijaya untuk mantu bagus-bagus semua, ya kan, hanhau semua, ya kan, pestanya luar biasa, nggak iri tak gitu, ya betul nggak? Lihat anaknya Tante Ina yang saya lihat dokter dan lain-lain, ya ini loh kita bukan memercik suatu masalah, bukan. Ayo kita mulai yaitu tadi hati-hati dengan iblis. Kadang munculnya itu di rekan kita, muncul dengan suatu gagasan pun bisa loh, betul nggak? Saya pun bisa ngalami, saya pun juga takut gitu loh. Saya ditegur Bu Kosasi, ojo Pak Wijaya bayar naik Pak Wijaya, padahal saya pikiran saya ini enggak wisata enggak begitu laku, wisata enggak begitu
begitu rame sudah wis iblis. Maka kalau kita dekat dengan orang-orang benar, kita pasti akan ditegur. Makanya ojo Pak Wi saya bayaran, tahu berapa ribu waktu itu. Hamba Tuhan loh dia, sama loh, bisa loh dirasuki iblis. Ya betul ya saudara ini ya. Nah ini loh ketakutan kita. Ya kadang kita nggak merasa sudah saat-saat ini nih. Seumpamanya iblis tadi ngomong lo itu sudah berkeliaran gini loh di sekitar kita, dan dia melihat ini ada kesempatan mana ini saya masuk tak masuk ya, mana ini kesempatan tak masuk ya, ya kan? Lebih lagi ngajak itu yang benar. Saya makanya saya nggak seneng kalau ada orang ngajak-ngajak, enak deh kono panganane enak, kok dikai bagi ini bagi itu, ojo lah, kok ini ngejak ibadah buat ngejak kondangan ya, ya betul ya Pak Gunawan ya. Nah ini loh, betul Bu Sri, guyu tok. Tanya betul enggak guyu tok ya kan. Dan sekali lagi saya ini mau diomong jahat ya silakan sih ya. Yang penting motivasi saya ini membawa jemaat ini supaya apa sih? Sekali lagi bukan aku nakuti, setelah hari hanya dirangkul oleh Tuhan Yesus gini loh, anakku kon beribadah, kon luar biasa menyembah aku, melayani aku, ayo tak rangkul naik ke surga. Itu tak sudah. Karena banyak sekali saat-saat ini sampai saya lihat TikTok kadang nggak ada yang nggak percaya agama, percayanya tentang kemanusiaan tok, pokoknya hidup ini untuk melakukan kebaikan tok. Loh serem loh. Betul nggak? Serem. Kadang aku sampai mikir loh, saya dibawa ke sini, saya bukan patah semangat, sampai saya kadang sumpah wis menang-menang bangun udah. Kula kere ae lumayan. Ada sampai belasan anjing saya, ada suratnya semua. Saya sampai nyari kesibukan itu untuk apa sih, melepaskan kayak ya ini loh, iblis di pikiran saya, mau aku. Saya nggak mau punya pikiran jelek bagi Pak Gunawan. Saya nggak mau punya pikiran jelek bagi Bu Suharti, bagi Tante Yeni. Semua Bu Pris, nggak mau saya punya pikiran jelek. Semuanya saya anggap baik. Sampai saya ngomong, kalau kita mau menilai orang, aku lo ngomongnya positif toh. Padahal sudah ada pencelaan di situ. Waduh, negatifnya masuk. Sampai saya ngomong, saya ketemu orang hari ini, ya saya ketemu hari ini. Saya nggak mau dia dulunya ya apa enggak. Kecuali dia yang cerita dulu. Saya nggak pernah ngorek-ngorek itu. Nah makanya kita diingatkan, ayo kita beriman, ayo kita percaya. Yang nomor satu tadi, bahwa kuasa yang diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti ditakuti iblis. Ya. Nah kalau kita tetap aja tidak mau punya iman, tidak punya iman percaya, sudah di dalam diri kita ini ndas ono iblis, kuping ono iblis, mulut iblis, tangan iblis, gepukan, rungono sing nggak bener, lihat yang nggak bener, betul nggak? Karena kita nggak punya iman, karena kita nggak punya iman percaya. Cepat aja ini untuk mendukung di nomor 1 di Lukas 10 ayat 17. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu untuk pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah. Ini loh, kalau kita punya iman, punya kepercayaan, punya iman percaya, sudah. Kita nggak mau bertele-tele tentang bisa memindahkan gunung, bisa mungkin ya, tapi hal-hal yang kecil ini kita lakukan kalau kita punya iman. Enak. Pasti rasanya temenan, adem, ayem, nggak ada kekurangan. Sampai saya ngomong, waduh, Tuhan itu luar biasa baik. Makanya kita ngomong, ya Jesus is good. Ya, apapun sudah, Tuhan Yesus baik. Setuju enggak? Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Lanjut nomor 2. Nomor 2, mengenakan seluruh perlengkapan perang rohani. Nah, kita mau merangi iblis ya, kita harus punya perlengkapan untuk berperang. Ya, berperangnya apa ya? Berperang rohani, bukan nggo pedang, nggo pisau, nggo culit, bukan perang seperti itu. Berperangnya kita memperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Ya, di Efesus 6 ayat 13 saya akan bacakan cepat.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju siara keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah panah api dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Sudah, jawabannya di sini adalah punya iman. Kita ini harus berdoa. Kita datang membahas tentang baju-baju, mungkin kita keadilan, ya kita harus adil. Kita harus berkasutkan kerelaan, ya kita harus rela jadi orang Kristen harus punya kerelaan. Itu aja, yang positif-positif aja kita lakukan sudah. Nah nanti ini kita bisa diomong, wah sudah ada kekudusan di dalam diri kita, wis iblis gak akan masuk sudah. Kita gak akan tergoyah dengan omongan kanan kiri, mau jelekkan berupa apapun, wis enggak. Seakan-akan kita tidak dengar sudah. Karena kita sudah melakukan apa? Terus kita maunya mau jadi hidup benar kok, maunya hidup ini kudus kok. Sudah tidak mau bercelah kok. Nah kalau kita sudah melakukan seperti itu, terlebih lagi sudah punya iman, bisa lah percaya lah. Kita nggak akan takut dengan namanya gosip itu juga iblis loh, betul nggak? Ngomongnya jelek itu juga iblis, ngerasani itu juga iblis. Tapi dengan kita sudah ini tadi melakukan iman percaya, kita punya kekuatan, wis nggak ngurus. Nggak akan terdengar itu semua. Menang-menang dipanggil Pak Wijaya, datang ya Pak Wijaya ibadah lumayan 10 kilo. Betul nggak? Dan disangka-sangka berkat itu loh. Masuk 10 kilo aku ya senang loh. Betul nggak? 10 kilo akeh. Betul nggak Pak Jabri? Jadi apa akeh? Ya akeh. Betul nggak? Itu berkat itu akan datang, wis nggak usah dicari sudah. Saya yakin asal kita hidupnya ya itu benar kudus dulu. Yang terbaik pasti kita akan dapatkan. Percaya itu, pegang aja itu. Ya, yang terakhir, tunduk dan taat pada semua perintah Allah. Nah ini yang penting. Tunduk, taat pada semua perintah Allah. Kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak tunduk, sudah mis. Parah nih mana, iblis-iblis ini akan menghantui kita dan akan masuk di dalam diri kita. Dan akhirnya melalui tindakan kita melakukan tindakan yang tercela. Sudah, tidak berkenan sudah. Nah kalau kita tapi fokusnya wah kita mau hidup kudus, sudah melakukan yang ketiga tadi, kita tidak maksudnya tunduk, taat, terus begitu kita hidup kudus, sudah wis, saya yakin dan percaya wis nggak ada iblis-iblis gak kesenggol lah, saya yakin nggak senggol. Ini gampang kok lihat orang itu dari tingkah lakunya, dari berbicaranya kita bisa tahu kok orang ini benar-benar orang ini benar atau enggak, itu sudah tahu. Walaupun yang berdiri ini jangan dianggap ada pasti benar, tidak mesti gitu. Ada pikiran-pikiran jelek yang tadi saya ceritakan, masalah kacis saja saya bisa kok dimasuki iblis. Saya bisa kok melakukan tindakan yang mungkin tidak berkenan, bisa. Maka kita semua harus punya senjata, kita harus berjaga-jaga. Ya, jadi sekarang saat ini kita sudah ngerti semua ya. Jadi jangan mengusir setan itu dengan mengandalkan sekarang kayu salib ya, lalu gede kayu deh ya. Ya sakwene ngono ya kayu ya masih iblis nggak mungkin teko wis ya oleh emas kok ya teko ndang betul ndak? Ayo coba kayak salib sing gede gini emas ya melakukan bejinan di pasar. Nah itu coba parani langsung iblis ya, betul ya. Terus kita bukan ndak pakai seperti ini, jangan mengusir dengan mengandalkan. Ini ada tulisannya jangan mengusir setan dengan mengandalkan ya. Ini ada tulisannya mengandalkan. Bukan nggak percaya dengan ini. Kita salib ya pasti ya. Kita percaya setiap rumah Kristen ada salib. Apalagi saya sangat terkesima waktu itu di Pujiharjo, kalau rumah di depannya ada salibnya itu orang Kristen. Dan saya lihat waktu itu jalan-jalan ada. Nah ini salib ini memang ya untuk ngusir setan, tapi jangan mengandalkan gitu. Yang nomor 2, minyak urapan, air suci, buku Alkitab, terus harus puasa, betul enggak? Nah kalau kita mengandalkan ini aja ya nggak benar, betul enggak? Didik ono masalah bawa Alkitab dikumpul-kumpul no. Ya betul enggak? Ya Alkitab gak kandel, lek kandel
pusing ya, dikepuk ya, semaput barang ya, katanya sudah menghilangkan iblis ya, sak gini dikuapleng lo gitu, ya apa? Ya, terus manung geblak, kesakitan, iblisnya pergi. Nah sekali lagi ini diingatkan supaya kita ini apa? Jangan mengandalkan ini semua, tapi andalkan apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih luar biasa dari ini semua. Karena pakai ini semua, kalau tidak ada kuasanya, tidak ada kehendak Tuhan, tidak akan terjadi, betul tidak? Kamu usir setan masuk gue swalib 10 aku apa? Tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada kuasa di dalam diri kita. Jadi diingatkan kita ini punya kuasa, tidak ada, keluar dari diri kita, wakil tambah wakil iblisnya, ya betul ya. Jadi selalu kenakan perlengkapan perang yang sudah diberikan Tuhan agar selalu berkemenangan. Ya, kembali lagi pakai kemenangan itu yang diberikan Tuhan, jangan diberikan dari hal-hal lain. Sekarang banyak loh, betul, banyak sekali. Jadi jangan sampai terbawa ke arus-arus seperti itu ya. Ini menguatkan di Efesus 6 ayat 11, saya akan bacakan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah ini mengingatkan kita ini ojo selalu memuaskan keinginan kita semua. Kepinginnya ini dituruti terus saya. Jangan. Jadi kita ini kembali lagi, kita ini harus fokusnya itu wis sama Tuhan aja. Terlebih lagi saya rindu itu lansia-lansia ini mau lapo lagi, betul enggak ya? Sekali lagi saya nggak ngelarang, ibadah itu nggak ngalang, jahat saya kalau melarang ibadah itu jahat gitu loh. Tapi kamu ini ibadah itu fokuso gitu loh, fokuso. Sampai saya pernah ngomong, ingat enggak? Di mana ibadah lansia yang nggak mau menyediakan berkat-berkat seperti itu? Betul enggak? Tak tegure, iya kan? Iya kan? Di CQ nggak ono ada. Ya, tapi kalau kita terfokus sama ibadah yang sejati, kalau kita beribadah berakan sudah maunya fokus ibadah, wis percaya wis kita akan dilewatkan dengan hal gitu. Tapi kalau kita sudah mikirnya yang jelek-jelek, ya maaf kata, sekali lagi maaf kata kalau omongan ini terlalu menyakitkan atau mungkin nyenggol ya hati pribadi, lepas pribadi. Tapi saya utarakan ini untuk apa sih? Ayo bentuk kita ini berubah gitu loh. Kita ini sudah dicukupi, kita ini sudah diberikan hal yang cukup ini luar biasa sampai kita hari ini bisa beribadah ini. Sudah tuh berkat yang luar biasa enggak bisa beribadah ini. Jadi enggak usah mikir tentang waduh iwake separuh, dekono saiki iwake mek titik, dekono berhasil saya ini, jangan gitu loh ya. Loh karena saya berani ngomong seperti ini banyak yang wadul gitu loh ya. Banyak kiri kanan ini wadul, seakan-akan paling informasi ini tutup si Anda. A B C D E wis wakeh wis sing ngomong gitu loh. Saya ini juga ngomong bukan merasa waduh Wijaya ini mau mengacaukan lansia, sekali lagi enggak. Saya sayang bilang lansia. Saya kalau nggak saya lansia, mau saya pelayanan terfokus sampai hari ini, terfokusnya sampai lansia gitu loh. Sampai saya omongkan di luar kan ini ya ngomong lagi tentang lansia, ya suatu perubahan sampai saya mungkin dicari hamba Tuhan untuk ayo melayani di sini. Tapi saya ini maunya harus fokus, nggak mungkin sampai saya ngomong di diri saya sendiri. Nah mungkin saya nakodai 2 perahu, terlebih lagi nakodai perahu wakai gigi di nakodai kabeh. Istilahnya itu maksud saya iki melo iki kon melo pelayanan, iki gereja iki melo pelayanan, iki melo pelayanan, munting ndak fokus gitu loh. Cari satu yang benar-benar kamu tergerak hati, aku mau wis fokus di sini. Nah itu baru luar biasa, kamu jadi nakoda yang akan handal. Tapi kalau kamu bingung, pelayan di kono, waduh gak enak, pelayanan kene pindah, wah di kono saingannya pindah kene, waduh lah kok iku mana iku, bingung gitu, betul enggak? Saat ini ketemu ya ngaku, betul enggak? Loh kok diem? Ada enggak seperti itu? Ada enggak bukan hamba pelayan seperti itu, bingung karena dewe gitu ya. Sekali di sini sudah kegoser, bingung pindah sini, kadang bareng di sini bareng iki enak. Lu pelayanan kok golek enak nih, pelayanan kok jalur bareng-bareng, sudah cari yang fokus sudah. Nah tapi jangan mau mencela dengan PD atau gereja yang lainnya, sudah didatangi, tetap ibadah, tetap mengikuti walaupun tidak melayani, tidak harus kok. Saya yakin kamu ikut ibadah itu tidak harus melayani toh, tapi kamu ikut beribadah, ikut mewujudkan ibadah sejati sudah cukup, tidak usah bingung pelayanan sudah. Kalau bingung pelayanan, akhirnya bingung sendiri. Saya yakin bingung sendiri, yang akhirnya bingung no gembalai, bingung no gereja bisa, betul tidak? Ada rasa sungkan, kan nyelo iki gak enak, nyelo iki kok sini gak digawe gak enak, betul tidak? Kacau semua gitu loh.
Tapi kalau kamu sudah dipakai ya sini, oh ya wis, aku mau mancam wis. Ya wis, siap kong. Oh belum kong malah yang dijaluk. Siap kong, aku mau fokus di sini kong. Nah, gitu. Siap, aku mau di sini. Di mana? Glow. Nah, saya di dapur kasih mau melayani ini. Siap, wis. Ojo mari dapur kasih nang glow. Glow gak enak nang kene nyakiti. Gitu loh. Betul enggak? Betul enggak? Kasihan ya. Saya cuma bisa mengingatkan aja sih. Jadi kiranya firman ini bisa bukan menegur tapi membawa kita ini membawa perubahan ya. Kita mulai bertumbuh, kita mulai lansia ini. Ayo kita mikir itu yang enak-enak gitu, yang sukacita. Lagu kalau sudah enak, sukacita dinyanyi loh gampang kayak lagu hari ini. Betul enggak? Lagu baru hari ini baru lagu baru saya tahu. Tapi kalau dinyanyikan dengan sukacita, entar lagi lihat enggak bergema nanti. Di mana-mana kan nyanyi ya. Iso, ra iso, kudu iso, iso, ra iso, kudu iso sudah Yesus. Betul enggak? Kamu enggak iso ini, enggak iso itu, kudu iso Yesus. Nah nanti lagu ini berkumandang terus di mana-mana. Seneng gitu ya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akhiri firman hari ini. Nah, coba. Ya, seberapapun orang yang hadir hari ini dengan hamba Tuhan yang ada berhalangan, tapi saya yakin kita semua tadi terfokus sama Tuhan. Saya lihat raut wajah pribadi lepas pribadi, saya merasa wah ini loh lawatan Tuhan. Kita sudah fokus, kita bisa merespon firman-Nya, kita bisa menerima tanpa ada rasa sakit hati, menerima dengan menjadi suatu berkat. Ini rasakan hari ini ya. Mari kita tundukkan kepala, fokuskan iman dan hati kita kepada Tuhan supaya kita ini terfokus, hanya fokus bahwa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Mulai waktu hari ini, detik ini, kita mulai untuk fokuskan sama Tuhan. Kita tutup mata kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih Tuhan itu indah, kasih Tuhan itu sempurna. Beda dengan kasih-kasih yang di luar sana, beda dengan kasih-kasih yang lainnya. Kita fokus sama kasih Tuhan yang sempurna. Kita sudah dipelihara sampai hari ini. Kita sudah diberikan satu berkat yang luar biasa sampai hari ini, sampai detik ini. Tanpa kita sadari, kita sudah diberikan yang sangat luar biasa baik. Kita teringat anak, cucu, semua diberikan satu hal yang baik. Kesehatannya, kita lihat pekerjaannya, kita melihat sukacitanya. Mungkin kita tidak punya anak, mungkin saudara kita lihat saudara kita dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat. Ini menjadi berkat yang luar biasa. Kita jangan lupakan itu. Kita fokuskan sampai hari ini kita bisa beribadah, ikut jemputan, tadi naik mikrolet, penuh sukacita, tidak ada pergumulan sama sekali, tidak ada beban sama sekali. Kita fokus. Kiranya terus kasih Tuhan itu akan ada buat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur kepadamu, kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Haleluya. Ku nikmati kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Mulai kita bersuara. Minimal kita bisa ngomong terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberikan perlindungan sampai hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan yang sempurna buat kita semua Tuhan. Yang mungkin hari ini sakit Tuhan, Engkau terus akan dilawat, akan terus dijagai, akan terus disertai, akan terus diberikan yang terbaik dari Tuhan. Kita sadari bahwa Tuhan itu luar biasa baik, telah memberikan segalanya yang terbaik buat kita semua. Kita lihat anak kita penuh sukacita, penuh kecukupan, penuh segalanya, hidup bersama anak-anaknya,
hidup bersama istrinya, suaminya, di rumah yang mungkin sederhana atau mewah. Ini syukuri terus, syukuri Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Ya, keadaan apapun kita, mungkin saat ini mungkin kita kekurangan, tapi kita diingatkan kembali bahwa kita diberikan satu kesehatan. Ini sudah berkat yang sangat luar biasa. Kita bisa menghirup udara, kita tidak ada kesulitan atas pergerakan tubuh kita. Hidung kita bisa bernapas lega, telinga kita bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, kiranya akan terus Tuhan rawat. Tuhan akan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan yang terbaik buat jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau terus lindungi, Engkau terus berikan hal-hal yang luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan, lewat firman-Mu hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis Tuhan akan Engkau enyahkan pribadi lepas pribadi di hatinya Tuhan. Mungkin akan mengusik imannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis ini akan keluar lenyap jauh Tuhan. Tuhan, kiranya terus Engkau akan berikan yang terbaik buat jemaat di tempat ini. Engkau akan memberikan penangkal, memberikan perisai, memberikan perlengkapan senjata yang dahsyat Tuhan dari-Mu, agar iblis tidak mampu memasuki, agar iblis tidak masuk ke dalam hati pribadi lepas pribadi, agar iblis tidak akan menggoyahkan iman mereka. Mau fokus sama Tuhan, beribadah tujuannya untuk Tuhan, fokus sama Tuhan. Iblis yang tak berkenan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat, kiranya akan menjadi rema, akan dibawa pulang menjadi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Ibu Wenda untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami bisa berkumpul di rumah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan bahkan sudah mendengarkan firman-Mu yang berindah. Kiranya firman-Mu akan menjadi di hati kami semuanya. Amin. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa buat untuk kelancaran persekutuan di sini. Dan kami berdoa orang yang memberi persembahan, biar Tuhan memberkati tangan-tangan mereka dan memberikan rezeki pada mereka. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati
surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami maupun Kau telah sediakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kepikiran kami semua. Dan Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk semakin hari semakin indah, semakin dahsyat dan semakin hebat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayaninya Tuhan. Dan Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati segala usaha pekerjaannya, dan Kau memberkati seluruh keluarganya Tuhan. Kau jadikan segala apa yang diperbuatnya berhasil, dan Kau jadikan anak-anaknya yang dalam studi pekerjaannya Kau jadikan berhasil. Dan Kau berkati kami semua lansia di tempat ini Tuhan. Bawa kami semua kepada jalan kebenaran-Mu. Bawa kami semua untuk merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami yang telah kami perbuat Tuhan. Kiranya Kau memelihara kami dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus, supaya nanti kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kuasa kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu pimpin kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya segala kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat, menjadi contoh bagi setiap rekan kami, saudara kami maupun teman-teman kami, supaya kami bisa mampu menjadi contoh dan teladan untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan, dan Kau berkati bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, setiap pemimpin negara ini Kau bimbing Tuhan, supaya setiap rencana apapun dan rancangan apapun yang akan dilakukan untuk bangsa kami, supaya Engkau yang pimpin segala yang terbaik yang dilakukannya. Dan setiap yang tidak berkenan di hadapan-Mu Engkau batalkan dan Engkau gagalkan Tuhan, supaya segala tindakan, segala yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu dan yang terbaik bagi kami semua. Dan Engkau berkati kami semua, bangsa negara kami ini Tuhan, dengan segala berkat, dan Engkau lindungi semua bangsa kami. Setiap ada bencana-bencana Tuhan, Kau hindarkan kami semua dari segala bahaya malapetaka. Kau lindungi kami semua, dan yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau berikan penghiburan Tuhan. Mereka yang berduka Kau berikan penghiburan, mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang kekurangan Kau berkati, Kau cukupi Tuhan, dan mereka yang sesat Kau berikan jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kau tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan Kau tolong Tuhan, supaya setiap hati yang belum percaya kepada Engkau, saudara-saudara kami, Kau tolong Tuhan, Kau jamah hati mereka Tuhan, supaya suatu saat mereka semua mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau percaya kepada Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau mendengar segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanannya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, kita joget satu kali lagi ya, biar kita tambah semangat. Tadi keringetannya kurang koyo ini.
citalah Yesusku aja, Yesusku aja, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 percaya saja, jangan menyerah, bersuka citalah. Iso, iso, kudu iso, Gusti sing menangi. Tuhan berkuatkan tangan, Tuhan turun tangan, bersuka citalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Silakan kembali duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, lansia ya gini nih, sukacita aja wis. Nggak usah mikir macam-macam, sukacita. Ya, setuju ya? Ya, terus akan nanti bawa sama JG ini sukacita wis. Buat senang-senang wis, fokusnya ini wis, pokoknya kita nyenengake Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Oke, pengumumannya kita juga nggak tahu nanti Pastor David bisa melayani. Saya usahakan secepatnya, tapi mungkin di akhir bulan nanti bisa melayani. Nanti kita lihat perkembangannya buat kesehatannya. Kiranya nanti Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan yang prima ya. Terus nanti minggu depan dilayani dengan Pastor Hendra, yang pasti dengan tim ya dari Pastor Hendra. Pendoanya nanti kita persiapkan untuk beribadah ya.
Saya rindu mulai untuk jemaat ini ajak jiwa-jiwa baru. Sudah kenal nggak kenal, pokoknya lansia diajak aja wis ya. Nanti kembali lagi kalau masalah transportasi nanti tetap kita nanti aturkan supaya dapatnya yang terbaik, karena memang transportnya kan cuma ada satu mikroletnya, tapi nanti tetap kita percaya nanti pasti ada dukungan-dukungan lain. Dan nanti pasti nanti ada jemputan, saya sudah double, nanti bila perlu bisa triple, wis nggak apa-apa, wis pokoknya deket-deket ya, kalian jemput itu ya. Terus nanti di Jumat terakhir nanti ada di BDK Sivilia yang belum daftar untuk segera daftar. Dan saya mengingatkan juga, saya tidak mau rame-rame tentang mikrolet. Kalau yang sudah biasa katakanlah ikut si A, ya sudah ikut si A aja, tidak usah ikut si A tapi mau daftar di komunitas kita, jangan ya, nanti jadi kisru gitu ya. Atau mungkin bisa daftar tapi ngomong berangkat sendiri, wis gak usah ngomong berangkat sendiri bareng Pak Dene, Bu Dene, gak usah, wis pokoknya ngomong berangkat sendiri gitu ya. Ya gitu ya, jadi tidak kelihatan mengacaukan gitu ya. Jadi kalau sudah biasa berangkat dengan sopir A ya sudah, sopir B ya sudah, mikrolet A ya sudah, mikrolet B, jadi biar tidak jadi salah paham ya. Ya kalau bareng sopir Pak Ong ya wis Pak Ong ya, seperti itu ya. Jadi biar enak ya. Tujuannya untuk apa sih? Kalau lancar itu bisa bawa seneng atau enggak. Tapi kalau saya ekel-ekelan, wah iki kok iki bingung ya. Saya rindu tetap saya akan mengutamakan memang buat jemaat yang memang sudah setia. Saya juga nggak mengharuskan wah setiap hari harus datang. Saya nggak pernah ngadakan absensi, tapi absensi kita ini kepada Tuhan. Ya, terlebih lagi bukan absensi waduh di JG harus aktif, enggak. Absensi kita ini ibadah ini sama Tuhan. Absen Tuhan, aku mau beribadah Tuhan, aku mau memuliakan nama-Mu Tuhan, aku rindu berkat firman-Mu Tuhan. Nah itu aja ya. Kalau absensi lainnya enggak ada, di sini enggak ada, tapi sekali lagi tetap akan kelihatan, betul enggak? Oh saya lihat Bu Suwati, wah sekarang kelihatan sering aktif ya. Bu Sri ya paling main situ ada keperluan nunggu ulang tahun anak ibu sudah tahu ya. Tapi saya mengingatkan kembali, ini juga teguran bukan menyakitkan ya. Kalau seandainya alasan itu alasan yang benar, sekali lagi ya, alasan yang benar. Kita alasan ini bukan tak dengar notok loh ya. Mesti alasan Pak Wi butuh ulang tahun, Pak Wi katanya makan-makan di Dragon Ponic. Nah soal seperti itu yang dengarkan ya Pak Wi, tapi di atas dengar nggak? Betul dah. Nah terlebih lagi yang kayak gini saya urusan sakit gak loro ngomong loro, ya kan? Anaknya loro, Pak Dini loro, wabe dilarak-larak. No itu hati-hati loh ya. Ya sekali lagi yang dengarkan itu bukan Pak Wiye, ya betul dah. Tapi yang di atas ikut dengarkan. Ya saya sudah melihat kok wajah-wajah di sini. Saya lihat waduh sudah. Itu pasti akan saya dulukan. Bukan masalah wah itu berkat di dulu, enggak, sudah saya dulukan. Mungkin di dalam doa saya, mungkin saya akan bawa dalam doa saya, berikan yang terbaik. Kesehatan itu pasti tak bawa sudah. Ya, tapi mau alasan-alasan tak teko, kadang enggak. Tapi dengan alasan yang tertentu loh ya, yang masuk akal loh ya. Saya sangat memaklumi. Wong aku senengane jawab iya. Masa tahu aku jawab enggak? Tidak. Wis dia tok wis. Ya kan enak loh jawab ya apa ya wis gitu enak kan ya, enak musuh saya itu betul mau apa ya wis enak. Mau kates ada itu kali 3 ya sambilan ya serius, tapi ada kates 3 ya ada kates 3 ya mau. Terus pengumuman itu nanti BDK Sivilia sekali lagi ya, yang belum daftar cepat segera daftar, ojo enten-entenan, dikit-dikit nggak ada undiannya kok, itu apa dikit-dikit Anda ya. Yang pasti nanti saya nomor satukan yang mungkin aktif gitu aja. Tapi sekali lagi jangan ada omongan di luar, oleh nang BDK Sivilia kudu nang Pak Wijaya sik, awas ada omongan itu kali ini gak popo ya kan. Ya jangan ada omongan itu ya, iblis lagi loh nanti ya, betul enggak? Wis gak usah macem-macem lah gitu ya. Terus ya ini yang acaranya mungkin acara JG-nya khusus. Sekali lagi kita ini rindu itu yaitu kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Ya betul enggak? Menyenangkan hati Tuhan bareng-bareng, bersuka cita. Wis
Jangan mikirkan tentang hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin ada beban-beban, waduh Pak Wijaya bayari, Pak Wijaya bawa doa sudah wis. Ya kan, 75.000 lek namanya Tuhan berkehendak lu iso dikali lipat. Betul enggak? Kok iso 750.000 lali wis gak melok wis nang Blitar wis lapo wis mangan-mangan dhewe ya omah pakai 700 aja ya. Doa aja, saya yakin dengan doa pribadi lepas pribadi puasanya sangat luar biasa, pasti Tuhan cukup ya. Nanti di Blitar kita akan, saya juga bukan merasa waduh gak apa-apa masih orang Malang nggak datang, di sana sudah disiapkan jemaat, bukan. Saya bukan punya pemikiran jelek. Nah, saya tidak mau iblis merusak saya. Saya rindunya kita bisa mengenal jemaat lansia di daerah sana, betul enggak? Tahu nggak mau ketemu katakanlah jemaat yang mungkin masih kuno-kuno, kadang sewean, ya kan kita rindu ya, kita berbagi. Kerjaannya apa Bu? Aku nandur jagung. Kamu apa? Nandur masalah. Semuanya seperti itu ya. Contoh ya guyon, jangan dibawa hati. Ya kan? Ya Pak, apa Pak kegiatannya sehari-hari? Mancing ikan, kadang oleh enggak. Apa yang apa mancing kekisuan ya? Enggak. Ya, kepingin enggak seperti itu ya. Jadi di sana sudah disiapkan 80 jemaat. Jadi pergumulan JIG, jadi pergumulan saya, pergumulan sekali. Tapi saya yakin, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Saya tidak takut sudah. Wong ini acaranya Tuhan, bukan acara saya kok. Iya betul enggak? Nanti di sana kita bisa makan masakan Jawa yang kuno-kuno di sana, ura-ura, pecel dan lain-lain. Kok kalau petik boleh petik, kok boleh petik. Kalau wakil harus cekelai, boleh gitu ya. Terus kegiatan kita nanti ada randolnya. Terus kita yang luar biasa, ini ya kita bukan mau berbangga diri. Kayak kemarin kita mau ngurus satu surat malah didatangi sama Kemenak dari Kementerian Agama, dan saya luar biasa, dia mau rindu pelayanan di sini, tapi mungkin mau saya dulukan di PDK Sipil ya. Saya mau memberikan pelayanan yang terbaik buat dia. Dia mewakili Kota Malang sebagai penyuluh agama Kristen pribadi dia saja. Di lain-lainnya mungkin 10 orang, terlebih lagi di agama seberang 10 orang, 5 orang, dari Buddha sekian-sekian. Dia mewakili Kristen, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama di Malang. Dia, nah, puji Tuhan, dia belani kesini, nyurvei saya, lihat-lihat saya bantu uruskan Pak Wijaya. Jadi kembali lagi, saya bukan mau berbangga diri, saya tetap fokusnya di tempat ini adalah komunitas. Ya, saya juga tidak berbangga diri, tempat ini sudah dianggap seperti di atasnya gereja, tempat ini sudah jadi klasis. Katakanlah mau buka cabang itu gampang, katakanlah keinginan yang di luar pemikiran saya, soalnya ini saya jadikan gereja JIG, Stokam Church gitu ya. Mau buka di sana langsung bisa, buka di sana langsung bisa. Tapi saya tetap mau terfokus. Saya mau jadi ini suatu komunitas yang isinya lansia. Saya masih banyak pergumulan di komunitas ini. Saya masih belum mewujudkan buah-buah roh dari lansia ini. Saya walaupun hanya bergerak dengan segelintir orang, tapi saya yakin nanti lambat laun satu persatu akan ikut mendukung, dan nanti lansia di Malang ini akan ada suatu gelombang perubahan dan akan ditengok sama rekan-rekan semua orang bahwa wujud dari misi atau kerinduan seorang hamba yang mungkin hanya dipandang sebelah mata akan terwujud. Wah, perubahan lansia luar biasa. Bukan hanya buayan, bukan hanya penghakimannya seakan-akan lansia harus ngene iki, badannya harus ngene iki, cukup ini aja, cukup ini. Tapi nanti muncul wah pelayan-pelayan, pendoa-pendoa. Nah, seperti itu ya. Itu kiranya jadi misi visinya JIG Stokam. Nah, dari itu semua kita perlu belajar. Nanti di camp ini kita enggak seperti sekolah, kita nyantai-nyantai aja. Nanti ada waktu kita fellowship, ada waktu kita nanti mungkin bisa makan-makan bareng-bareng, wis pokoknya sukacita. Dan memang waktunya mepet karena di hari terakhirnya nanti kita harus langsung ke PDK Sivilia. Maka dari itu nanti kita pulang dari sana antara perkiraan saya tutup jam 11 sudah harus selesai. Nah, jam 11 nanti perjalanan kurang lebih 1,5 jam wis bubuk tidur di rumah. Wis sampai nanti ada penjemputan berikutnya untuk PDK Sivilia. Mosok 3 jam petang jam kurang tidur ya. Ada lebih 5 jam tidur semaput berarti ya. Nah, berarti space-nya masih bisa ya. Ya, karena
dedikasi pilihannya akan dimajukan karena Pak Junaidi ngomong terlalu dekat dengan bukan hari rayanya, bukan Idul Fitrinya, terlalu dekat dengan malam takbiran atau malam terakhirnya puasa. Itu juga akan ramai. Ya ini saya anggap positif, saya tidak terlalu mikir yang negatif, saya tidak mau ada iblis masuk dalam diri saya. Tetap aja saya ambil keputusan, saya sudah ngomong dengan bamaknya di sana. Hari yang kedua kita hanya mungkin sarapan, terus begitu ibadah, makan siang, wija, wis seperti itu. Ya mungkin mau bungkus kulupan ya cepet-cepet nggak bungkus kulupan, bungkus gedang, bungkus apa nggak tahu, pokoknya cuma bungkus ayamnya tetangga. Ya seperti itu ya. Jadi ayo kita sukacita, please. Saya bukan mempengaruhi, saya bukan menghipnotis, saya juga nggak menjanjikan berkat-berkat. Kalau ada yang kerinduan ikut mau, aku mau melok, langsung aja daftar ke Bu Endang. Ya, mumpung ya belum ditutup, saya rasa enggak ada penutupan. Nah, ya pokoknya mau berangkat ya berangkat aja sudah. Jadi biar enak ya, seperti itu ya. Terus nanti pengumuman berikutnya nanti ada di grup. Saya enggak bisa ngomongkan. Terus tentang pelayanan saya sudah ngomong. Terus sementara saya ngurangi dalam arti karena cuaca. Saya bukan mau wah bicara kalau pelayanan silakan, orang mau ngomong apa saya anggap ya itu tadi firman-nya iblis wis nganggur. Saya mau nyari pelayanan pun ya enggak kesulitan, tapi saya ini tetap memikirkan saya tak bawa betul enggak, hujan-hujan tak gunang gunung, hujan-hujan tak gunang pantai bahaya enggak. Nah, lebih baik saya kurangi. Tapi nanti kalau untuk pelayanan yang kiranya dekat nanti saya akan infokan di grup ya. Jadi tetap nanti diikuti pengumuman di grup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri firman ibadah hari ini. Sebab Tuhan melindungi
firman Tuhan untuk menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang. Tuhan, kiranya firman ini akan melekat di hati kami Tuhan. Kiranya akan kita bawa pulang untuk menjadi rema pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, Kau terus lawat Tuhan lansia di tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan hari ini Tuhan, Engkau telah menyentuh hati pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu angkat tangan Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya hari ini mungkin yang mengalami pergumulan, mungkin yang mengalami sakit, mungkin mengalami rasa tidak tenang, mari angkat tangan-Mu. Mari kita bersama fokus sama Tuhan. Bawa pergumulanmu, bawa sakitmu, bawa masalahmu, fokus sama Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anakmu, jemaatmu ini Tuhan, yang mengangkat tangan Tuhan, mungkin dalam pergumulan mengangkat tangan, mungkin dalam sakit mengangkat tangan, mungkin dalam masalah mengangkat tangan, mungkin dalam masalah tidak tenang mengangkat tangan, mungkin dalam pergumulan khusus angkat tanganmu sama Tuhan. Hari ini hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau selesaikan pergumulannya Tuhan, Kau beri ketenangan Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan buat yang sakit Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan buat yang ada masalah Tuhan, pergumulan yang tak selesai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau selesaikan Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, ini rindu Tuhan menerima berkat dari-Mu. Kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan fokuskan, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan yang doa makan. Pakai mic. Bapa kami, kita bersyukur dan terima kasih. Saatnya kita akan menerima berkat jasmani dan kesehatan kami semuanya yang sudah disediakan oleh hamba-Nya Tuhan. Kita akan menikmati hidangan ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betul. Ayo, foto yuk. Ayo Kak. Ayo. Enggak ikut. Foto. Satu. Ayo Imam. Ari. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam saling mengasihi. JG Stokam penuh dengan kasih. Puji Tuhan. Ngeleni. Tante makan sih tante. Main 5 menit tante. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati ya. Ya.